Selamat datang di Light Me Up Channel. Kisah nyata yang mengerikan tentang ritual terlarang di desa-desa terpencil Jawa Timur. Kita menyelami keheningan yang mencekik di pedalaman Jawa Timur, tempat garis antara pengabdian dan kutukan menjadi kabur. Kita menelusuri kisah-kisah nyata dari mereka yang menyaksikan ritual santet secara langsung, mendokumentasikan kerusakan fisik dan pembusukan spiritual yang mengikuti sumpah darah kuno yang diucapkan di bawah bayang-bayang kuil gunung terlarang. Keheningan yang menyelimuti pedalaman Jawa Timur, khususnya di wilayah yang secara historis dikenal sebagai wilayah Tapal Kuda, menyimpan narasi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar cerita rakyat atau mitos urban. Di wilayah ini, garis pemisah antara pengabdian spiritual yang tulus dan praktik ritual terlarang yang membawa kutukan seringkali menjadi kabur, menciptakan ruang liminal di mana tatanan sosial, hukum, dan metafisik saling berbenturan dalam dialektika yang mematikan. Fenomena santet, telu, dan sumpah darah bukan sekadar manifestasi dari sisa saya kepercayaan animisme prasejarah, melainkan merupakan mekanisme pertahanan budaya dan instrumen kekuasaan yang digunakan masyarakat untuk menavigasi ketidakadilan sosial, konflik ekonomi, dan trauma sejarah yang mendalam. Melalui dokumentasi terhadap kisah-kisah nyata, terungkap sebuah pola kerusakan fisik yang mengerikan dan pembusukan spiritual yang mengikuti sumpah darah kuno. Klasifikasi ilmu gaib dan spektrum energi spiritual. Masyarakat lokal membedakan ilmu gaib berdasarkan warna dan tujuan penggunaannya, sebuah sistem klasifikasi yang menunjukkan betapa terintegrasinya mistisisme dalam struktur berpikir mereka. Ilmu putih bersumber dari pengabdian kepada Tuhan dan Roh Suci, penyembuhan, pelindungan diri, dan peningkatan spiritualitas. Ilmu kuning mereh mengandalkan kekuatan pengasihan dan daya pikat, membuat orang jatuh cinta, memikat massa atau karisma. Ilmu hitam menggunakan bantuan jin dan setan untuk tujuan destruktif, mencelakai fisik, menyebabkan penyakit misterius, hingga kematian. Ilmu biru gelap sering diasosiasikan dengan pengetahuan rahasia tingkat tinggi, manipulasi realitas, pesugihan, dan perjanjian gaib jangka panjang. Santet dalam konteks budaya Osing yang asli sebenarnya berada pada wilayah ilmu merah atau kuning yang secara semantik berarti pengasihan atau upaya untuk menumbuhkan cinta melalui cara-cara non-rasional. Namun, persepsi ini berubah drastis di mata masyarakat luas, di mana santet lebih sering diidentikan dengan ilmu hitam yang bertujuan untuk merusak kehidupan seseorang. Di pedalaman Jawa Timur, tersembunyi ritual terlarang yang mampu menjebak jiwa. Menggunakan esensi korban, praktisi santet memulai serangan jarak jauh yang ditakuti. Ini adalah jaran goyang. Korban kehilangan kendali, tubuh dan jiwa mereka diambil alih. Perilaku mereka berubah drastis, tertawa dan menangis tanpa alasan, terjebak dalam ilusi. Efeknya bisa berlangsung selamanya, menjadikan korban sebagai hamba sejati ilmu hitam. Geografi gaib, gunung terlarang, dan situs perjanjian darah. Ritual-ritual terlarang ini jarang terjadi di ruang hampa. Mereka hampir selalu terkait dengan situs-situs geografi tertentu yang memiliki aura mistis yang kuat. Di Jawa Timur, Taman Nasional Alas Purwo, di Banyuwangi, Gunung Raung, di perbatasan Bondowoso Banyuwangi, dan Gunung Argopuro di Situ Bondo dikenal sebagai pusat dari aktivitas spiritual ini. Alas Purwo, yang diyakini sebagai hutan tertua di Jawa, dipandang sebagai gerbang utama menuju kerajaan gaib atau dunia batin. Alas Purwo, labirin spiritual dan hilangnya para pendoa. Di dalamnya, para pencari wangsit melakukan tirakat, menjanjikan pengabdian kepada entitas gaib penunggu hutan. Ritual sumpah darah ini demi kesaktian, kekayaan, atau untuk mencelakai. Namun,
Konsekuensinya berujung tragedi. Banyak dilaporkan hilang, diyakini dibawa oleh penunggu gaib. Goa Istana, Puncak Suroloyo, Situs Kawitan, dan Gunung Larangan, semuanya menuntut penghormatan tinggi. Takutan akan kutukan gunung ini sangat nyata, sebagai peringatan untuk menghormati batas alam. Masyarakat di pedalaman Jawa Timur, terutama suku Osing di Banyuwangi, memiliki lanskap spiritual yang dibentuk oleh akumulasi sejarah ribuan tahun. Sebuah sinkretisme dinamis di mana unsur-unsur Hindu-Buddha dan animisme tetap bertahan kuat di bawah permukaan agama formal. Namun, ketika keseimbangan ini terganggu oleh emosi negatif manusia seperti dendam, iri hati, atau perebutan harta, maka instrumen spiritual yang ada diubah fungsinya menjadi senjata yang mematikan. Sinilah pengabdian kepada kekuatan gaib bergeser menjadi kutukan yang dilepaskan untuk menghancurkan musuh tanpa meninggalkan jejak fisik. Secara fisik, serangan ritual terlarang ini seringkali memanifestasikan diri dalam bentuk penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis konvensional. Dokumentasi menunjukkan pembusukan internal, rasa sakit berpindah tanpa lesi, hingga benda asing di dalam tubuh yang kemudian menghilang saat akan dioperasi. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai spiritual decay, di mana raga korban tetap hidup, namun jiwanya perlahan-lahan hancur. Fenomena ini juga mencakup aspek somatik yang spesifik, seperti perut yang membuncit secara tiba-tiba atau kegagalan organ yang tidak merespons pengobatan. Takutan terhadap dampak fisik ini seringkali memicu histeria massa karena masyarakat merasa tidak memiliki jaminan keselamatan dari ancaman yang tidak terlihat namun nyata hasilnya. Evolusi target dan operasi ninja yang sistematis. Tragedi ini bermula pada Februari 995 dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus hingga September 995. Awalnya, korban adalah orang-orang yang memang dicurigai sebagai dukun santet oleh tetangga mereka sendiri. Namun, polanya berubah secara misterius. Sasaran kekerasan meluas hingga mencakup tokoh-tokoh agama, kiai, ustadz, guru ngaji, pengurus masjid, hingga aparat desa seperti ketua RT dan RW. Munculnya kelompok penyerang berpakaian serba hitam yang dijuluki ninja menciptakan horor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ninja ini beroperasi dengan cara yang sangat profesional. Mereka mematikan listrik di desa target, memberikan tanda panah merah di depan rumah calon korban, dan mengeksekusi target dengan senjata tajam dalam kegelapan malam. Data korban tragedi 682 jumlah dan profil. Deskripsi kekerasan. Total korban jiwa kurang lebih 250 hingga 300 orang, termasuk 190 di Banyuwangi dan 100 Blam, Saha dan di Jember. Profil korban mencakup dukun santet, kiai NU, guru ngaji, RT RW. Banyak yang merupakan tokoh kultural dan agama. Modus operandi meliputi pemadaman listrik, tanda panah merah, dan pembunuhan dilakukan secara cepat dan sistematis. Profil pelaku ninja, provokator luar, massa yang terprovokasi. Pelaku seringkali bukan penduduk asli setempat. Sumpah Pocong di Bondowoso merupakan ritual tradisional yang dikenal sebagai bentuk sumpah darah paling ekstrim. Digunakan oleh seseorang yang dituduh memiliki ilmu santet untuk membuktikan ketidakbersalahannya di hadapan masyarakat dan Tuhan. Dalam ritual ini, pelaku mempertaruhkan keselamatan jiwa dan nyawanya, sehingga tekanan psikologis yang dialami sangat besar. Trauma mendalam sering dirasakan, baik oleh pelaku maupun korban tuduhan, karena stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi spiritual yang mengiringi proses sumpah. Selain itu, ritual ini juga menimbulkan dilema moral dan keagamaan, mengingat tidak semua pihak menerima praktik tersebut sebagai bagian dari ajaran agama. Sumpah Pocong menjadi gambaran nyata bagaimana tradisi lokal dapat memengaruhi kehidupan spiritual dan mental masyarakat di daerah terpencil. Fenomena santet di Jawa Timur telah lama menjadi ujian bagi sistem hukum Indonesia, terutama karena sulitnya membuktikan praktik ini secara material.
Akibatnya, masyarakat sering mengambil tindakan sendiri yang berujung pada kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 252 KUHP baru hadir dengan tujuan mengkriminalisasi klaim kekuatan gaib, sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan massa. Namun, kepercayaan terhadap mistisisme tetap hidup sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme kontrol sosial. Kini, cerita-cerita mistis lebih banyak diposisikan sebagai folklor dan pelajaran moral, bukan lagi sebagai pembenaran untuk tindakan kekerasan. Terima kasih sudah menyaksikan.